Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih dapat menikmati anugerah ciptaannya pada saat ini. Sebelum kami menyampaikan paparan video kami kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota kelompok kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marta Ulina. Saya bertugas sebagai moderator video kali ini. Adapun beberapa anggota kelompok kami yaitu Lastri Panggabean, Sanya Panjaitan, Vio Valentina Simanjuntak, Chris Junar Hutapea, Memo Kristiani Hareva, Yosepin Sinaga, Timotius Waruhu, Jessica Silitonga, Sarmasi Hite, dan Arinto Simamora. Di video presentasi kami kali ini, kami akan memaparkan tugas mata kuliah kami yaitu Statistik dan Penelitian yang dibimbing oleh Bapak Juan Berlin Damanik dengan materi yaitu tentang analisis korelasi dengan korelasi produk momen, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall-Tau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan. Untuk melaporkan hasil penelitian medis dan ilmiah, tingkat korelasi diukur dengan statistik yang disebut koefisien korelasi. Artinya, dari koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai min 1 hingga 1. Koefisien korelasi bernilai 0 memiliki arti bahwa tidak terdapat korelasi, sedangkan nilai 1 berarti kedua variabel tersebut berkorelasi secara sempurna. Adapun tanda positif dan negatif pada koefisien korelasi menunjukkan arah dari korelasi. Koefisien korelasi yang bernilai negatif menjadi indikasi bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang dibandingkan terbalik. Begitu pula sebaliknya ketika nilai koefisien korelasi adalah positif. Kekuatan korelasi meningkatkan dari 0 menjadi 1 dan 0 menjadi min 1. Terdapat dua macam analisis korelasi yang sering digunakan. Kedua macam analisis korelasi tersebut yaitu koefisien korelasi produk momen person dan rank Spearman. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Timotius. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu isi. Umumnya terdapat dua macam analisis korelasi yang sering digunakan. Kedua macam analisis korelasi tersebut yakni koefisien korelasi produk momen person dan rank Spearman. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan tujuan antara analisis korelasi menggunakan koefisien korelasi produk momen person dengan rank Spearman. Tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Nilai korelasi R 0, tingkat hubungannya tidak berkorelasi. Nilai korelasi R 0,01 sampai 0,20, tingkat hubungannya sangat rendah. Nilai korelasi R 0,21 sampai 0,40, tingkat hubungannya rendah. Nilai korelasi R 0,41 sampai 0,60, tingkat hubungannya agak rendah. Nilai korelasi R 0,61 sampai 0,80, tingkat hubungannya cukup. Nilai korelasi R 0,81 sampai 0,99, tingkat hubungannya tinggi. Nilai korelasi R 1, tingkat hubungannya sangat tinggi. Person correlation. Melakukan pencarian R dengan menggunakan cara manual dan SPSS
dengan korelasi product moment person. Hipotesis. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. HA-nya, terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. Pengertian korelasi person. Analisis korelasi person atau dikenal juga dengan korelasi product moment adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal seorang guru ingin mengetahui hubungan antara motivasi dengan prestasi anak didiknya. Berikut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Motivasi 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77, 54, 63 dengan sigma X sama dengan 725. Dengan prestasi atau Y 20, 16, 34, 27, 40, 48, 34, 40, 15, 26 dengan sigma Y sama dengan 300. Dengan XY sama dengan 100, 1280, 976, 2856, 1890, 3520, 4416, 2448, 3080, 810, 1638 dengan sigma XY sama dengan 22.914. X kuadrat sama dengan 4096, 3721, 7056, 4900, 7744, 8464, 5184, 5929, 2916, 3969 dengan sigma X kuadrat sama dengan 53.979. Y kuadrat sama dengan 400, 256, 1156, 729, 1600, 2304, 1156, 1600, 225, 676 dengan sigma XY kuadrat sama dengan 10.102. Penyelesaian N dikali XY dikurang X dikali Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang X sigma X kuadrat akar dari X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, dimana 10 dikali 22 dikali 914 dikurang 725 dikali 300 per akar dari 10 dikali 53 dikali 979 dikurang 725 kuadrat akar dari 10 kali 10 dikali 102 dikali 300 kuadrat sama dengan 0,932. Baik, saya akan menjelaskan data berikutnya, yakni cara penggunaan SPSS pada data Product Moment Person atau Person Correlation. Tapi terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi SPSS-nya di Play Store atau App Store lainnya. Setelah itu kita klik aplikasi tersebut, lalu akan muncul dua sheet yang dimana sheetnya ini data view dan variable view. Yang terlebih dahulu kita isi yakni itu data view. Di data view akan muncul beberapa kolom yang kita isi, kolom pertama dan kolom kedua ke bawah saja, yang biasanya itu kolom pertama X dan kolom keduanya Y. Setelah itu kita akan pindah ke variable view. Di variable view itu ada beberapa kolom juga, ada kolom name, kolom type, dan lainnya. Itu akan kita ganti atau kita ubah menjadi yang di name, kolom pertama itu name-nya X, numeriknya yang type-nya numerik, 8, desimalnya 0, yang labelnya motivasi. Kolom keduanya name-nya Y, type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, labelnya prestasi. Setelah itu
kita klik analis, ada di dashboard bagian atasnya. Analis ini akan munculkan beberapa pilihan, report, describe statistik, dan lainnya. Yang kita pilih correlate. Correlate juga akan menampilkan beberapa pilihan seperti BP rate, partial, dan lainnya. Yang kita pilih itu BP rate. Setelah kita klik itu akan muncul tabel kecil. Tabel kecilnya ini BP rate correlation. Nah, motivasi X prestasinya akan kita pindahkan ke variables. Setelah itu, setelah kita pindahkan, kita pilih di correlation coefficient, ada person, candlestick, ada spearman. Yang kita klik itu yang person karena kita mencari person ya. Oke, baru test of expectations-nya kita buat to tell dan flag significant correlation. Lalu sebelum itu kita klik option di bagian samping variable tadi, akan muncul beberapa pilihan lagi. Di statistiknya kita klik means and standard deviations, lalu kita klik juga cross product deviation and covariance. Lalu di missing values-nya kita klik xCloud, case pairwise, lalu kita klik continue. Setelah itu kita akan ditampilkan atau aplikasi ini akan menampilkan hasil pengujian data kita, di mana correlation-nya di person correlation motivasinya 1, prestasinya 0,932, signifikannya di motivasi tidak ada, di prestasinya 0,00, sum of square and cross product motivasinya 1416,500, di prestasinya 1164,000. Covariance-nya di motivasinya 157,389, di prestasinya 129,333. And motivasi 10 dan prestasinya 10. Di correlation prestasi, person correlation-nya motivasinya 0,932, prestasinya 1, signifikan motivasinya 0,00, di prestasinya tidak ada, sum of square and cross product di motivasi 1164,000, di prestasi 1102,00. Covariance-nya motivasi 129,33, prestasinya 122,44, dan N motivasi 10, prestasinya 10. Sekian dari saya, terima kasih. Uji korelasi parsial dengan SPSS. Diketahui nilai N sama dengan 10. Dari tabel percent correlation menunjukkan nilai korelasi antara variabel motivasi dan prestasi. Dari output di atas, diketahui nilai R hitung atau correlation sebesar 0,932, yang mana nilainya lebih besar dari R tabel dengan nilai 0,707. Dan nilai signifikansi adalah 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Dengan keterangan, nilai R tabel dilihat pada distribusi nilai R pada tabel produk momen dengan signifikansi 5% pada DF8, atau rumusnya N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka ditemukan nilai R tabel dengan nilai 0,707. Selanjutnya, tabel output prestasi menunjukkan nilai korelasi antara variabel motivasi dan prestasi dengan memasukkan prestasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisa atau analisis. Dari tabel output di atas diketahui nilai R hitung atau correlation sebesar 0,932, yang mana lebih besar dari R tabel dengan nilai 0,707, bahwa dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan prestasi sebagai variabel kontrol. Dengan keterangan HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi, sedangkan HA terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. Pengujiannya, HO diterima jika min R tabel lebih kecil atau sama dengan R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Kesimpulannya, dari pengerjaan manual dan SPSS dari data di atas, maka hasil yang ditemukan R tabel dengan nilai 0,707
sedangkan R hitung dengan nilai 0,932. Berarti R hitung lebih besar dari R tabel, yang mana artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. Kesimpulan 1. Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan untuk melaporkan hasil penelitian medis dan ilmiah. Tingkat korelasi diukur dengan statistik yang disebut dengan koefisien korelasi. Arti dari koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara negatif 1 hingga plus 1. 2. Dari pengerjaan manual dan SPSS dari korelasi Forman di atas, maka hasil yang didapat adalah R tabel sama dengan 0,707 dan R hitung adalah 0,932, yang mana berarti R hitung lebih besar dari R tabel, artinya HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikasi antara jumlah motivasi dan presentasi.